Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa atau penonton RRI yang kami tayangkan lewat YouTube RRI Manado. Senang sekali kami hadir untuk Anda kembali di Sulut Bicara. Saatnya Anda menyampaikan aspirasi, pesan Anda maupun saran maupun kritik yang membangun untuk kita di Sulawesi Utara. Khususnya kali ini kita juga akan membahas dengan pemerintah Kota Manado dan juga dari PD Pasar ya, atau Perumda, Perusahaan Umum Daerah Pasar di Manado. Dan jelang Nataru, Pasar Manado berbenah pelayanan. Nah, ini kita tunggu-tunggu ya. Kalau kita berbicara tentang berbenah, pasti di dalamnya ada inovasi maupun hal-hal yang memberi dampak yang positif bagi masyarakat. Sudah hadir bersama-sama dengan kami narasumber selaku asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Kota Manado, ada Pak Ato RM Bulo SHMM. Selamat pagi Pak. Selamat asisten. Pagi. Ya, dan juga bersama dengan kami Direktur Utama PD Pasar Manado, ada Pak Luki Senduk. Selamat pagi Pak Luki Senduk. Selamat pagi. Baik, ini luar biasa ya. Kalau kita berbicara tentang berbenah, pasti masyarakat menunggu-nunggu benahnya sampai bagaimana gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang pasar identik dengan kualitas, komoditasnya, kualitasnya dan juga harganya ya. Sebab itu Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon 082195835080 ya. Sekali lagi Anda bisa berinteraksi bersama kami pendengar di 082195835080. Nah, menjelang Natal dan Tahun Baru di tahun 2025-2026 ini ya, aktivitas di pasar-pasar Kota Manado dipastikan meningkat tajam. Lonjakan pengunjung, intensitas pasokan barang dan mobilitas pedagang menjadi tantangan tersendiri bagi Perumda Pasar Manado sebagai pengelola. Berbagai langkah penertiban dan pengawasan pun mulai digencarkan, mulai dari patroli subuh, perbatasan area jualan, hingga penataan pedagang grosir di titik-titik tertentu seperti area bawah jembatan Soekarno. Semua ini dilakukan demi memastikan pasar tetap tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus mencegah potensi kekacauan akibat pedagang ilegal yang memanfaatkan momentum Nataru. Pemerintah Kota Manado melalui jajaran teknis juga terus mengawal kesiapan ini karena tata kelola pasar yang baik akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga dan juga kenyamanan masyarakat selama hari besar agama ya. Nah, ini kalau kita melihat dari hipotesanya, pengetatan pengawasan, penataan lokasi berjualan dan peningkatan koordinasi lintas sektor yang dilakukan Perumda Pasar Manado menjelang Nataru akan berdampak signifikan dalam menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan serta kelancaran aktivitas pasar ya. Namun, keberhasilan upaya ini tetap bergantung pada kepatuhan pedagang, dukungan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat pengguna pasar. Untuk itu pendengar, kalaupun kita berbicara tentang pasar pastinya identik dengan yang namanya harga ya. Sebab itu bagaimana kemudian pemerintah Kota Manado melihat pentingnya penataan pasar jelang Nataru dalam konteks stabilitas harga dan juga kenyamanan publik. Saya ke Pak Asisten, Pak Ato, ini terkait dengan masyarakat kan lebih melihat bagaimana kemudian pasar ini sekarang sudah bagus ya kalau melihat dari struktur infrastrukturnya, mulai penataannya. Tetapi bagaimana kondisi yang ini penataannya, apakah akan lebih dirubah lagi begitu? Apalagi kita berbicara tentang berbenah. Silakan Pak Ato. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati. Kami dari pemerintah Kota Manado saat ini sudah
melakukan pembenahan terutama di Pasar Bersehati Kota Manado. Jadi melalui kebijakan Bapak Wali Kota sudah melakukan rehabilitasi bahkan perbaikan yang cukup signifikan sehingga tampilan daripada pasar khususnya di Bersehati sudah semakin baik, dan tentu kami berharap pengelola dalam hal ini Perumda Pasar akan melakukan pembenahan untuk memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat yang berbelanja di Pasar Bersehati. Kemudian tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga dari sisi harga tentu harus dilakukan pemantauan secara terus-menerus sehingga tidak terjadi gejolak yang terlalu radikal, apalagi saat ini kita mulai hari ini kita sudah berada di bulan Desember, kita berada pada hari-hari besar keagamaan khususnya bagi agama Kristen. Pasti di sana ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang melonjak, tetapi kita tetap harus menjaga keseimbangan antara pasokan dan penyaluran kepada masyarakat. Jadi kami sangat berharap infrastruktur yang sudah terbangun melalui dana pemerintah ini bisa dimaksimalkan oleh teman-teman di Perumda Pasar, tetapi tidak lepas juga dari kontribusi daripada setiap masyarakat sebagai konsumen pengguna dari pasar tersebut. Sebab apalah artinya Perumda Pasar kalau tidak dibantu, tidak disopang juga oleh Bapak Ibu saudara-saudara pengunjung di pasar untuk turut menjaga kebersihan, turut menjaga ketertiban, tidak memarkir kendaraan sembarang, kan sudah tersedia lokasi-lokasi untuk parkiran sudah jelas ada. Dan juga bagi para pedagang ini ya, sudah ada lapak-lapak yang sudah disediakan, mari berjualan di lapak yang sudah tersedia. Saya kira ini hal-hal yang menjadi dorongan bagi kami dari pemerintah kepada teman-teman di pasar, dan juga minta himbauan kepada warga masyarakat untuk sama-sama menjaga aset ini. Saya kira seperti itu. Itu sudah menjadi gambarannya ya. Jadi untuk Anda pendengar dan juga masyarakat khususnya yang ada di Manado, bahkan mungkin Sulawesi Utara, karena memang ada beberapa pasar di sini pusatnya yang ada di Sulawesi Utara, termasuk di Pasar Gengke atau Pasar Bersehati Manado ya. Nah, berbicara tentang situasi pasar, saya ke Perumda Pak Jeffrey, ini berbicara tentang bagaimana gambaran umum kondisi pasar-pasar di Kota Manado menjelang Natal dan Tahun Baru tahun ini. Apa alasan utama Perumda memperketat pengawasan sejak September hingga Desember ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Apa yang dilaksanakan oleh Perumda Pasar, saya kira ini kegiatan rutin yang kami lakukan setiap kali menjelang Natal dan Tahun Baru. 2 bulan 3 bulan sebelumnya kami telah mengadakan persiapan. Maka sejak September kami melakukan program untuk penjagaan lebih ketat dalam hal ketaatan terhadap aturan yang ada. Sehingga direksi bersama jajaran itu setiap hari memantau langsung, monitor langsung dari pagi jam 3 subuh sampai jam 8 pagi. Yang kami pantau adalah seluruh lokasi yang telah ditetapkan tempat berjualan dan seluruh lokasi yang dilarang berjualan. Jadi itu yang kami pantau setiap pagi dari subuh sampai pagi, saya kira. Kalau gambaran umumnya Pak, ini bagaimana infrastrukturnya? Kalau kita melihat juga nanti kan biasanya Natal itu masyarakat berdesak-desakan, ada penataan-penataan khusus atau tetap seperti itu nanti? Ini persiapannya di tanggal 25 nanti. Jadi kebijakan untuk yang kami lakukan biasanya itu sudah berulang dari tahun ke tahun, yaitu kami memberi kebijakan pada saat menjelang Natal, 3-4 hari menjelang Natal, kami buka pasar itu 24 jam. Kemudian setelah itu juga sampai awal tahun tanggal 2 Januari kami buka pasar juga sampai 24 jam. Nah, sehingga tidak ada penambahan lokasi berjualan kecuali penjual musiman bunga. Nah, penjual musiman bunga itu selalu kami tempatkan di area yang telah disiapkan oleh Perumda Pasar. Jadi tidak sembarang tempat, bukan di parkiran, bukan di tempat terlarang, tapi kami biasanya menempatkan di
area food court 1 dekat taman. Oh, dekat Iya, itu food court 1 ya. Iya, di situ kami biasa tempatkan untuk penjual bunga, penjual musiman kue, kue-kue Kering ya, kue-kue Natal. kemudian juga dengan pernak-pernik Natal. Jadi ada tempat-tempat yang khusus yang sudah diatur untuk ini tempat kue, ini sayur, ini daging, ini yang sifatnya barito ya, bawang rica tomat begitu Pak. Ya, kalau barito, sayuran, daging itu semua sudah diatur seperti biasa. Karena semua lokasi sektornya sudah ditetapkan sejak adanya pasar yang baru, revitalisasi sejak tahun 2022. Itu sudah ada tempatnya, barito semua, sayur semua, daging semua, sembako semua, cabok semua, begitu sudah ditempatkan. Kalau kita tahu bahwa kalau setiap hari Natal, bahkan bukan cuma hari Natal ya, Idul Fitri juga hari-hari besar keagamaan lain, ada tempat pusat kota itu yang jalur transportasinya akhirnya ditutup karena ada pasar senggol di situ. Akan juga dibangun seperti itu untuk tanggal 25 nanti dan juga tahun baru 1 Januari. Untuk program Perumda Pasar tidak ada itu, karena itu juga telah dikaji secara baik. Pada tahun 2021 pernah ada itu, akhir tahun dibuat kegiatan tersebut, tapi dampaknya sangat-sangat banyak efek negatifnya, yaitu kemacetan yang cukup besar areanya, dampaknya kemacetan bisa berkilo-kilo ke belakang, ke depan, kemudian kebersihannya, kemudian ada keluhan dari pedagang-pedagang yang punya toko. Oh iya Begitu. betul. Mereka tidak bisa berjualan karena sudah tertutup dengan Pedagang-pedagang ini ya. tambahan ini, musiman ini. Oke. Berarti untuk Anda ya tanggal 20 ke atas begitu sampai di tanggal hari Natal, pasar ini ditata supaya benar-benar tidak terjadi yang namanya kesemrautan begitu ya. Karena ini merupakan tradisi juga yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, ketika ada kegiatan aktivitas tersebut. Saya ke Pak Asisten ini apa bentuk dukungan pemerintah bagi Perumda Pasar untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan pasar? Apalagi kan kalau ada masyarakat nih biasa menunggu pasar senggol karena di situ juga murah-murah, tapi ternyata dampaknya besar ini Pak. Pak Asisten silakan, Pemkot menyikapinya seperti apa nih Pak? Jadi kita betul-betul sudah mengkaji secara mendalam dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sama sebelum-sebelumnya, sebagaimana disampaikan Pak Direktur Utama Perumda Pasar tadi bahwa memang itu biasanya ada pedagang-pedagang musiman, tetapi lebih baik kita tempatkan mereka pada lokasi yang memang sesuai dengan peruntukannya. Di mana Pak? Kalau bisa tahu, ini kan masyarakat lebih bertanya di mana penempatan lokasi tersebut nanti. Jadi pasar-pasar, jadi jual beli ini tuh kita kembalikan ke dalam pasar. Kita kembalikan ke dalam pasar sesuai dengan peruntukannya. Jadi di pasar-pasar yang ada, baik di Bersehati maupun di pasar Pinang Sunggulan, ya kita sangat berharap bahwa mari kita mendisiplinkan diri bagi teman-teman pedagang untuk berjualan pada tempatnya, karena saya tahu bahwa para pedagang itu sudah punya langganan-langganan tertentu. Nah, kalau dia berpindah lokasi, dia akan pusing cari di mana langganan saya yang kemarin yang kualitas barangnya lebih bagus, kemudian harganya lebih terjangkau. Tetapi kalau dia berpindah-pindah akan memusingkan. Kemudian kita juga berharap bahwa Natal dan Tahun Baru itu kan memang sudah rutin dari tahun ke tahun, sudah menjadi tradisi bagi kita.
dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Hari ini kan sudah tepat tanggal 1 Desember. Jadi kebutuhan masyarakat itu seolah-olah melonjak, padahal sesungguhnya sama saja. Yang mau dimakan tetap satu piring, toh. Yang sebelum Natal juga kita makannya sama. Cuma ya memang suasananya yang berbeda dalam menyambut perayaan hari-hari besar keagamaan. Jadi kami mendorong teman-teman baik Dinas Perhubungan, baik Satpol PP untuk tetap menjaga ketertiban di pasar-pasar, kemudian arus lalu lintas kita buat semakin memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat untuk bisa datang berbelanja dan para pedagang bisa berjualan dengan baik. Baik. Ya. Ada transportasi baru begitu yang beroperasi, apalagi itu kan melintasi Kalimas, ya Pak Asisten. Ini bagaimana juga nanti transportasi dipastikan untuk ya kemacetan ini Manado menjadi salah satu yang paling polemik ya. Apalagi di pusat kota dalam hal ini pasar ya, melihat pada kondisi tidak hari Natal atau sebelum Natal saja memang sudah macet di sana Pak. Bagaimana penataan nanti akan dilakukan koordinasinya bersama dengan mungkin dari Perhubungan, Satpol PP untuk pengamanan dan petugas-petugas seperti aparat kepolisian dan juga TNI. Ya, yang pasti saya kembalikan lagi bahwa pemerintah tidak cukup dengan pemerintah saja. Harus membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder yang ada di dalamnya, antara lain dari kepolisian, kita minta bantuan aparatur kepolisian, kemudian dari TNI juga kita sangat berharap bahwa kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, tetapi Dinas Perhubungan kemudian Satpol PP tetap menjadi tugas tanggung jawab mereka untuk terus-menerus menjaga kenyamanan dan ketertiban dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Tidak ada hal lain yang itu selain mari kita sama-sama menjaga bahwa kota ini adalah kota kita bersama. Jadi saya meminta kepada Bapak Ibu saudara-saudara semua, selain pedagang, selain pembeli, tetapi juga masyarakat pada umumnya, mari kita sama-sama menjaga ketertiban, mari kita belajar mematuhi rambu-rambu ketentuan-ketentuan yang berlaku di pemerintah. Sebab dengan kita mengikuti rambu-rambu, kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada, saya percaya kita akan nyaman-nyaman menikmati Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi ada depan kita. Bisa memanfaatkan Trans Manado juga yang lagi booming sekarang ya Pak. Apalagi melintasi Kalimas yang ada di Pasar Bersati itu ya Pak ya. Baik. Ya. Oke, dan untuk selanjutnya saya ke Perumda ya. Pak Jeff, ini kita berbicara juga terkait dengan harga. Harga ini bagaimana untuk kondisi-kondisinya? Kalau melihat memang secara harga bukan penentuannya bukan dari Perumda, tapi dari teknis Dinas Perdagangan dan juga mungkin dari Ketahanan Pangan begitu. Nah, bagaimana kondisi yang ada sekarang? Rica kan kemarin sempat turun, ini mulai naik. Nah, apakah tetap dilakukan pengawasan khusus dan memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi saya sendiri mengikutinya lewat Facebook itu gencar diberikan informasi. RRI juga selalu dikirimkan oleh Pak Iwan Mantali ya, informasi harga untuk masyarakat yang ada di Kota Manado, khususnya harga yang ada di Pasar Jengki, karena di sana juga penentu inflasi untuk komoditas rica. Silakan Pak Jeff. Oh, Pak Luki ya. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk harga kami Perumda Pasar itu monitoring. Untuk fungsi pengawasan itu ada Satgas Pangan. Kemudian ada dinas terkait yang hadir di situ. Ada dinas Disperindak, ada dinas Pangan. Nah, kami berkoordinasi di mana hasil pemantauan monitoring kami ini kami koordinasikan dengan dinas terkait dan Satgas Pangan. Yang kami lakukan juga itu untuk edukasi, yaitu kami selalu menyampaikan di pasar lewat pengeras suara, lewat informasi, bahwa lewat pengumuman-pengumuman untuk pedagang agar jangan main-main harga, supaya pedagang menjaga juga stabilitas harga ini. Karena kami juga mengetahui dari pedagang grosir itu harganya berapa ke pedagang pengecer itu, sehingga kami selalu menyampaikan informasi bahwa untuk harga saat ini dan kalau dalam keadaan tertentu kayak tahun 2023 kami melakukan program
untuk pengendalian inflasi bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kami langsung turun untuk operasi pasar. Waktu rica 1 kilo sempat 200.000. 200.000, iya. 200 tahun 2023 itu. iya, betul. Kami bersama Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan petani pengumpul cabai di Yogyakarta, Sleman, dan di Makassar, dan mereka mengirim langsung kepada kami dan Perumda Pasar langsung jual harga sesuai yang dibeli. Jadi waktu itu harga 100 dari 200 dia turun 180, kami jual 120. Jadi dia turun menekan. Kemudian kloter berikutnya kami beli 80, kami jual 80. Dari Makassar terakhir jual 60, kami jual 60 sehingga harga cepat turun waktu itu. Baik. Dan itu kerjasama dengan Bank Indonesia. Baik. Untuk Anda yang mau bertanya silakan, sudah kami buka interaksinya. Line telepon silakan ya di 082195835080, dan untuk Anda yang memberi tanggapan juga lewat komentar di YouTube kami ya, media sosial, silakan Anda memberikan tanggapan atau komentar Anda. Nanti kami bacakan, dijawab oleh narasumber ya, bersama dengan Pak Asisten dari Pemkot Manado dan juga dari PD Pasar ya. Tetap bersama kami. Untuk Anda pendengar, Sulut Bicara masih akan terus bersama dengan Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Man, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan he inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Kita melihat pada kondisi harga, langkah atau strategisnya seperti apa untuk menyikapi ketika terjadi yang namanya kenaikan harga. Lingkungan pasar ini menjadi salah satu juga pendorong bagaimana kita melihat pada kondisi harga ya. Ada pedagang rica yang menjual semisalnya yang sekarang harganya sekitaran di 50.000 per kilogram. Hari ini ya, seperti informasi yang dikirimkan Perumda juga kepada kami RRI, itu ada perbandingan dengan pedagang yang lain juga menjual misalnya di angka 45.000 turun sedikit. Ada juga yang menjual di harga 56 misalnya atau 60.000 rupiah per kilogram. Sementara secara umumnya rata-ratanya pada posisi 50.000 rupiah per kilogram. Demikian juga pada komoditas misalnya gula atau telur yang sekarang dominan juga yang dicari masyarakat karena ini kebutuhan untuk Natal. Nah, saya ke Pemkot Manado. Bagaimana Pak? Ini intervensi ketika terjadi yang namanya pergolakan harga yang sifatnya ini, kalau tadi ada penentu inflasi yang sudah ditetapkan seperti ini, tapi ada juga yang sifatnya tiba-tiba dia naik, dia turun gitu Pak. Gimana intervensi yang dilakukan oleh Pemkot begitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami dari pemerintah kota melakukan strategi dalam rangka pengendalian inflasi. Yang pertama itu kita melakukan
mengecek apakah ketersediaan daripada pasokan ini ada atau tidak. Iya. Jadi untuk mengecekkan pasokannya ini, kita dalam hal ini pemerintah di bawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian ada Dinas Pangan, kemudian bekerja sama dengan Perumda Pasar, serta ada tim yang disebut dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. TPID, ya. TPID. Nah, tim ini melakukan pemantauan untuk mengecek ketersediaan terhadap stok. Yang ini disebut dengan ketersediaan. Jadi K pertama ketersediaan pasokan. Kemudian K yang kedua itu keterjangkauan harga. Ya, jadi kalau harga sebetulnya harga pasar itu cuma 45.000, tapi tiba-tiba di pasar menjadi 60.000 kan ini ada perbandingan yang terlalu jauh. Jadi kita melakukan keterjangkauan harga ini, kita melakukan gerakan pangan murah. Sebagaimana disampaikan Pak Direktur Pasar tadi, bahwa mereka ada intervensi dari pemerintah melalui Bank Indonesia, bekerja dengan Bank Indonesia. Ada di daerah lain yang tersedia misalnya cabai yang lebih murah, toh. Jadi kita beli dari sana dengan harga yang sama di sana dan kita jual di sini, sehingga tidak terjadi fluktuasi yang terlalu berlebihan. Kemudian peranan Bulog juga di sini kalau untuk beras, ya, untuk beras, minyak goreng dan sebagainya, peranan Bulog juga sih. Ada tim inflasi baik di Kota Manado dan juga ada dari pemerintah provinsi. Bahkan di Pasar Bersehati ada apa namanya yang dari provinsi, ada di Pasar Bersehati dari pemerintah provinsi. Pak Gubernur sudah menempatkan TPID provinsi ada di Pasar Bersehati. Jadi di situ harga-harga itu terpantau dengan baik. Kemudian itu menyangkut keterjangkauan harga. Kemudian yang ketiga itu kelancaran distribusi. Jadi kadang-kadang harga itu seolah-olah tinggi karena ada yang menahan stok. Nah, kita melakukan kelancaran distribusi untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat itu ke pasar-pasar yang ada. Kemudian melakukan komunikasi yang efektif. Nah, kita mendatangi secara arif dan bijaksana supaya barang-barang yang ada itu segera disalurkan ke pasar-pasar supaya tidak terjadi gejolak yang berlebihan. Saya kira itu langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi bukan diintervensi sepenuhnya, tapi pengawasan di perkantoran ini akan dilakukan. Kalaupun terjadi lonjakan harga itu ada pasar murah, tenang saja ya. Jadi untuk Anda masyarakat yang ada di Kota Manado ya, tenang saja, ada pasar murah atau bagaimana? Pasar Pak? murah. Jadi beberapa waktu yang lalu, baik dari Dinas Pangan Kota Manado, bahkan juga dari kepolisian juga melakukan kerjasama dengan Perum Bulog untuk menjual harga terutama untuk beras SPHP. Ada beras SPHP, ada minyak goreng, ada gula, telur juga ya. Telur juga ada. Jadi semua yang nanti akan menjadi tantangan dari pemerintah itu sudah diantisipasi dan sudah menjadi salah satu yang dipikirkan lebih dulu. Kemudian kalau kita bandingkan ya Pak Mas Hendra, kalau kita bandingkan ya dari untuk di bulan Oktober itu ada kenaikan sedikit, tetapi itu hanya berkaitan dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya, bukan menjadi bahan utama, bahan pokok masyarakat, bukan. Untuk perawatan saja. Oke. Jadi itu untuk Anda bisa memahami ya bagaimana kondisi-kondisi harga ini, campur tangan pemerintah ada di dalamnya, dan juga ada permainan harga yang dilakukan oleh beberapa pedagang. Sudah ada yang bergabung, selamat pagi host dan bapak-bapak narsum. Terkadang ada keluhan setiap tahun soal harga kebutuhan pokok yang melonjak menjelang Nataru. Bagaimana mekanisme pengawasan harga dan stok di Pasar Manado, dan bila mana ada perubahan harga, siapa yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut dari perantau ya? Terima kasih nih komentar di YouTube. Dan dari Akhawi B6I, jika dibandingkan dengan tahun lalu menjelang Nataru, apa 3 perubahan paling nyata yang bisa dirasakan langsung oleh pembeli maupun pedagang di Pasar Manado, dan bagaimana cara mengukurnya secara objektif? Baik,
Terima kasih ya sudah menyampaikan aspirasinya. Mungkin ada penelpon juga yang ingin bertanya. Silakan di 082195835080. Ada RCS 2912. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait banyaknya pedagang musiman yang berjualan tidak pada tempatnya dan sering menyebabkan kemacetan? Terima kasih. Ini lagi ya yang selalu menjadi perhatian ya Pak Luki. Bagaimana kemudian ini tatanan untuk pedagangnya? Dari perantau tadi sudah menyampaikan, dan tadi kalau terjadi perubahan katanya harga dan stok di Pasar Manado, siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan tersebut? Apakah pemerintah atau Perumda Pasar ya? Saya ke Pak Luki dulu, silakan Pak Luki. Bagaimana ini untuk perubahan harga, tanggung jawabnya siapa? Apa langsung serahkan ke Pak Asisten dalam hal ini mewakili pemerintah, Dinas Perdagangan dan juga Pangan begitu? Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa sinergitas kita dalam bekerja ini selalu kita pegang, sehingga Perumda Pasar dalam hal monitoring itu selesai monitoring, hasil-hasilnya kita koordinasikan langsung. Dan apa yang disampaikan Pak Asisten tadi, bahwa saat ini di Pasar Bersati sudah ada kios TPID Provinsi Sulawesi Utara. Di situ juga keluhan bisa disampaikan, karena juga Satgas Pangan juga dari Polda ada bertempat di situ. Jadi langsung dipantau. Ini memang kenaikan yang wajar atau yang tidak wajar. Kalau tidak wajar tentunya ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TPID yang disampaikan tadi, bagaimana 4K itu dilihat. Jadi kita dalam hal ini tupoksi dari Perumda Pasar lebih menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban dan untuk monitoring harga dan stok yang ada di pasar. Kalau dia naik tiba-tiba itu yang ditanyakan siapa yang bertanggung jawab? Iya, Pak? tadi saya sudah sampaikan hasil monitoring ini kita langsung sampaikan ke TPID, karena sekarang TPID malah sudah ada kios, sudah ada kayak kantor kecil lah di sana di Bersati, dan semua ada di situ, baik dari pemerintah maupun dari kepolisian. Jadi Satgas Pangan juga ada di situ. Jadi itu kita mengikuti rule yang ada, aturan yang ada, proses secara hukum itu ada juga di situ. Jadi kita tidak sembarang mengira-ngira, oh ini ada kenaikan si A yang naikkan, bahwa ini ada terjadi manipulasi harga lalu kita tidak, kita berkoordinasi selalu supaya ini ketaatan terhadap aturan tetap kita pegang teguh tanpa melanggar aturan yang ada. Baik, mungkin kalau kita berbicara tentang harga ya, apa yang menjadi sikap yang dilakukan oleh Perumda terkait dengan ini? Ada yang misalnya seperti tadi 50.000, ada yang jual 56 atau 60.000 untuk rica misalnya begitu. Dan pedagang ini begitu terus dia melakukan kenaikan harga ini dilakukan sepihak begitu. Yang dilakukan Perumda seperti apa? Apakah akan nanti cuman sifatnya menegur atau dilakukan yang namanya penindakan berupa hukumkah yang diberlakukan begitu untuk mereka yang melakukan menaikkan harga dengan sepihak begitu Pak? Baik. Tindakan tegasnya seperti apa? Saya kira Pak Hendra kita harus menempatkan diri, tugas kita apa. Kami bukan sebagai penindak. Iya. Perumda Pasar itu hanya untuk menjaga keadaan di pasar. Karena ada masing-masing mempunyai tugas. Iya. Dinas terkait mempunyai tugas. TPID mempunyai tugas. Jangan kami mengambil ahli tugas orang lain. Iya. Jadi masyarakat juga harus mengetahui tugas-tugas dari BUMD ini, perusahaan umum daerah ini apa. Kemudian tugas pemerintah apa, tugas TPID, sehingga kita jangan salah kaprah apa yang dilakukan di pasar. Seakan-akan semuanya harus di bawah penanganan Perumda. Padahal ada bagian-bagian yang lain yang mengerjakan hal tersebut. Oke, baik. Berarti akan ditindaki tetap juga ya Pak, kalau misalnya ada yang nakal-nakal begitu. Pak
Asisten seperti itu? Baik, Diterapkan aturan pasar seperti apa sebenarnya jadi, kalau ada yang melakukan menaikkan harga sepihak begitu Pak? Jadi sebenarnya itulah fungsi kita pemerintah di situ bersama dengan aparatur kepolisian kita melakukan pengawasan. Makanya ada satgas yang sudah dibentuk, kemudian ada tim pengendalian inflasi daerah itu jadi sudah dibentuk. Jadi tim ini akan memantau bagaimana pergerakan sih di pasar sebetulnya. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi? Apakah kenaikan ini memang kenaikan karena yang wajar atau karena ada hal-hal yang sepertinya tidak wajar? Maka disitulah peranan pemerintah bersama dengan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pemantauan secara masif. Kemudian yang ingin kami jawab juga bahwa ada yang bertanya tadi, bagaimana dengan pedagang-pedagang yang musiman? Memang begini, di mana ada semut di situ ada gula. Di saat-saat Natal dan menjelang Natal dan Tahun Baru, bahkan semua hari-hari kebesaran agama itu memang banyak pedagang yang musiman karena mereka tahu bahwa kebutuhan masyarakat melonjak ya, sehingga mereka ada yang datang tiba-tiba. Oleh sebab itu, pedagang musiman ini juga kita harus memberikan mereka pengetahuan, dan melalui kesempatan terima kasih RRI sudah memfasilitasi kita bisa menyampaikan bahwa di Kota Manado, kami pemerintah Kota Manado sangat berterima kasih kalau ada orang mau datang berdagang, mau datang berinformasi investasi di Manado. Tetapi mari kita mengikuti regulasi yang ada. Jadi kalau di pasar, mari patuhi aturan yang dibuat oleh Perumda Pasar. Jadi kalau Direktur Utama Manajemen Perumda Pasar menempatkan bahwa untuk berjualan tomat di tempatnya di sebelah kiri, jangan pindah ke kanan. Jadi kalau di sebelah kanan itu untuk cabai, jangan pindah ke sebelah kiri. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Maksudnya bahwa Perumda Pasar itu sudah melakukan pengkajian tata letak daripada berjualan di pasar, termasuk pedagang-pedagang itu sudah ditentukan ada lapak-lapaknya. Ya, untuk berjualan daging ada tempatnya tersendiri, untuk berjualan ikan ada tempatnya tersendiri. Sekalipun dia datang pedagang musiman, ada yang sudah ditempatkan sesuai dengan yang seharusnya sudah ditempati. Saya kira seperti itu. Kalau misalnya ini pedagang-pedagang musiman ya Pak ya, apa mereka juga turut membantu dalam menekan harga begitu? Atau kan kita melihat biasanya harga itu terjadi kenaikan karena stoknya yang berkurang. Tapi karena ada mereka yang musiman ini akhirnya stoknya bisa aman. Bisa jadi begitu Pak? Ya, jadi sebenarnya begini kan hukum pasar. Iya. Ini kan hukum pasar toh. Banyak permintaan, kalau banyak barang tersedia dia akan turun. Tetapi kalau barangnya tersedia sedikit, permintaan banyak, dia akan melonjak. Jadi sebenarnya semakin banyak pedagang musiman yang datang ini sebenarnya bisa menekan harga. Ya, jadi ada persaingan harga di antara para pedagang. Tetapi kita sangat berharap bahwa persaingan itu persaingan yang wajar-wajar. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan rica di tanggal 25 Desember sudah terjadi kenaikannya. Kondisi kalau nggak salah saat ini kondisi rica 25.000. Sudah naik Pak di kemarin di harga yang dikirimkan oleh Perumda Pasar Jengki, unit Pasar Jengki Pak Iwan Rp50.000 dari Rp45.000 sudah naik ke Rp50.000. Tidak tahu entah hari ini terjadi kenaikan lagi atau tidak. Saya ke Pak Luki, bagaimana tadi menyikapi terkait dengan ini pasar ini ada penjual-penjual musiman yang tiba-tiba masuk di mereka juga akan diberlakukan sama atau jualan di luar saja gitu Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi baik penjual musiman maupun penjual tetap, kami tetap menegakkan aturan. Jadi pertama tidak bisa berdagang di tempat yang dilarang. Tempat parkir untuk kendaraan, bukan untuk berjualan. Jadi kita tetap menjaga itu, taman untuk taman, bukan tempat berjualan. Jadi tetap walaupun ada pedagang musiman, kita tetap menyediakan tempat dalam hanggar. Ada lapak-lapak kosong, silakan masuk di dalam. Jadi tetap pengaturannya kita tetap jaga, dan jam operasionalnya juga kita jaga, sehingga
aturan yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun sejak tahun 2022 itu tetap kita konsisten untuk jalankan aturan tersebut. Karena tahun-tahun sebelumnya bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Betul. Begitu. Saya setuju. Ini menjelang Nataru katanya apa perubahan paling nyata yang bisa dirasakan langsung oleh pembeli maupun pedagang di pasar? Bagaimana cara mengukurnya secara objektif? Saya ke Pak Perumda dulu ya. Silakan Pak. Ini perubahan paling nyata yang bisa dirasakan langsung oleh pembeli maupun pedagang di pasar Manado. Ya, perubahan paling nyata saya kira yaitu bagaimana pedagang dan pembeli itu merasa nyaman dulu. Kenyamanan masuk di pasar. Kalau mereka tidak merasa nyaman, maka kita juga akan melihat hal-hal yang kurang baik. Kedua, tentunya merasa aman. Maka yang dilakukan oleh Perumda Pasar menjaga keamanan dan kenyamanan ini. Nah, di dalamnya untuk kenyamanan maka harus bersih supaya aman, nyaman. Kalau tidak bersih tidak nyaman. Bau uapnya dan kotorannya dilihat sana sini. Maka paling utama kita tegakkan itu kebersihan. Dan kami sangat berharap dukungan masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan di pasar. Tempat-tempat sampah sudah kami siapkan. Titik-titik Kalau pembersihannya pengumpulan Pak, saya ke pembersihan untuk yang di lokasi pasar begitu ya. Ini kan artinya mereka pedagang-pedagang ini yang kadang-kali sumber dari sampah yang ketika ada sisa-sisa dari jualan dan lain sebagainya jadi sumber. Ini mereka melakukannya sendiri atau ada petugas Ada kebersihan petugas. lagi? Kami petugas kebersihan selalu jalan. Ada jam-jam untuk angkut. Jadi setiap waktu ada petugas yang akan ambil dan dibawa ke tempat penampungan sementara. Sehingga lokasi-lokasi tersebut itu tetap harus kita buat bersih. Itu supaya nyaman, orang lewat-lewat tidak kotor, tidak jorok. Oke. Dan nanti dari TPSS baru kita bawa ke tempat pembuangan akhir. Begitu. Baik. Pak Asisten, ini terkait dengan terkait dengan objektivitas tadi ya. Ini langkah nyatanya seperti apa yang ada di pasar. Tadi ditanyakan oleh pendengar kita. Silakan. Jadi kita berharap nanti bahwa siapapun yang datang berbelanja bisa menikmati kenyamanan, bisa menikmati suasana di pasar. Ya, suasana di pasar ya memang tidak bisa kita bandingkan pasar modern dengan pasar tradisional yang modern sekarang ya, juga ya. Ya, jadi tetapi secara kasat mata bisa kita menyaksikan bahwa kondisi pasar di Kota Manado saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Bisa kita bisa bandingkan. Kalau dulu ke pasar harus berbasa-basa, apalagi di musim hujan, becek-becek. Ya. Tapi sekarang silakan datang di pasar Bersehati, Anda boleh merasakan bagaimana perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik. Nah, yang ingin kami sampaikan dari pemerintah Kota Manado menjelang Natal dan Tahun Baru ini yaitu menyangkut penyaluran LPG tabung 3 kilo ya. Di Manado saat ini ada jumlah 11 agen, kemudian ada 749 pangkalan khusus untuk LPG. Kemudian untuk bahan bakar solar dan pertalite itu ada SPBU ada 21. Kemudian untuk khusus bahan bakar bagi nelayan ada 1. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina bahwa mereka menjamin ketersediaan LPG tabung 3 kg dan BBM bersubsidi menjelang Natal dan Tahun Baru aman. Ya, jadi ini memberikan keyakinan dan kepastian bagi Bapak Ibu saudara-saudara kita semua bahwa untuk Natal dan Tahun Baru gas ada, kemudian BBM juga sudah dijamin oleh Pertamina. Baik. Seperti itu. Ini yang selalu menjadi sorotan ya Pak ya, ketika memasuki perayaan Nataru biasanya BBM dan juga gas ini menjadi salah satu yang ditunggu. Tapi sempat terjadi kelangkaan ya Pak ya di beberapa bulan sebelumnya, harga maupun untuk di agen-agen kayaknya
jarang ditemukan. Saya sendiri yang mencarinya juga Pak di dalamnya. Bagaimana menyikapinya Pak? Jadi jadi sebenarnya ya Dari jumlah yang harga terakhir yang saya beli ya Pak ya, di sekitaran harga 27.000 yang biasanya di 18-20.000 begitu. oh tapi itu yang Ya, pasti LPG. tapi yang pasti itu bukan di pangkalan. Itu pasti bukan di pangkalan Itu ya. di warung-warung ya di toko-toko. Jadi yang kita itu adalah yang di pangkalan dan di agen. Jadi dengan pangkalan yang cukup banyak, bayangkan untuk Kota Manado ada 749. Dan mereka kan sudah punya kuota masing-masing. Iya. Sudah ada kuotanya masing-masing ya. Jadi kalau di pangkalan atau di agen ini yang bermasalah, kita pasti akan bersama-sama dengan tim untuk turun tangan memantau di lapangan. Sudah ada yang bergabung lagi. Selamat pagi dari Seska Onibala Sangir. Aduh, pasar so rame kata. Cuma mau bilang, Pak, tolong dong periksa akang timbang-timbang liter itu, Johnny. Bagaimana disikapi, Pak Asisten? Terima kasih atas masukannya, Ibu Seska Onibala ya. Kami terima kasih atas informasinya, dan nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan tera ulang terhadap timbangan yang ada di pasar-pasar. Terima kasih masukannya, menjadi perhatian bagi kami. Baik. Dari Perumda ini terkait yang timbang-timbang katanya Pak. Iya. Liter-liter. Kalau tadi pagi di Baober dikatakan ada yang jual minyak di botol kemasan begitu, di atasnya memang besar tapi setelah dilihat di bawah kerucut ya. Disikapi bagaimana Pak Perumda, Direktur? Iya, jadi itu disampaikan tadi, karena itu untuk tera ulang itu kewenangannya Disperindak, maka kami akan berkoordinasi dengan Disperindak untuk mungkin akan ada tim bersama untuk turun di pasar-pasar untuk tera ulang. Tapi itu rutin juga ya Pak? Iya, Kita memang tidak melihat dari Natal dan juga tahun barunya begitu ya? Iya, dari Disperindak memang rutin untuk pemeriksaan tersebut. Tinggal kita akan pantau itu. Gitu. Tapi banyak ya Pak Asisten. Kalau kita melihat kan pasar kadang-kali itulah jaga-jaganya pedagang ya. Mempermainkan pembeli dengan cara-cara yang kelihatan faktanya seperti ini, ternyata setelah melihat ukurannya tidak sama seperti yang diharapkan. Pemkot tetap menyikapi hal itu ya Pak. Ya. Disperindak menggerakkannya operasi pasar tersebut bagaimana Jadi Pak? nanti kami akan sampaikan kepada Dinas Perindak untuk segera melakukan sidak di beberapa lokasi, terutama di pasar-pasar, untuk mencegah jangan ada hal-hal yang merugikan bagi konsumen. Baik. Jadi diperhatikan ya terkait dengan ini timbangan-timbangan juga harus ditampilkan dengan nyata, jangan sampai akhirnya masyarakat dirugikan. Dan ini ada juga beredar bahkan di media sosial juga terkait dengan komoditasnya. Ini ada yang sifatnya kualitas misalnya segar, ada yang kadang-kali sudah kadaluarsa. Seperti apa juga ini Pak Asisten dari pemerintah yang akan melakukan, kan biasanya di akhir tahun barang-barang expired atau kadaluarsa itu banyak ya. Dan ini juga menjadi salah satu yang dikeluhkan masyarakat terkait dengan kualitas pangan maupun dari kualitas dari bahan pokok lainnya gitu. Pak Asisten, barang kadaluarsa juga ini yang diantisipasi. Baik, terima kasih. Ini juga menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pengawasan. Tentu kita akan bekerja sama dengan Balai POM, Balai POM untuk melakukan pengawasan, termasuk instansi-instansi pemerintah juga yang lain yang punya kewenangan untuk itu. Misalnya termasuk dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan juga mengecek langsung ke lapangan, termasuk juga dari Perindustrian dan Perdagangan. Kita sama-sama untuk melakukan pengecekan, pengawasan, karena produksi atau hasil dari pasar ini akan dikonsumsi atau dimakan oleh warga kita juga, sehingga jangan sampai menimbulkan tiba-tiba keracunan karena ternyata barang yang dijual sudah kadaluarsa. Jadi memang tidak jemu-jemu kita melakukan pengawasan, pemantauan di lapangan supaya barang-barang yang dijual di pasar itu adalah barang-barang yang memang masih bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
Jadi itu jaminan untuk bagaimana Anda mengkonsumsi makanan ya. Karena yang namanya hari Natal siapa yang suka juga yang mau sakit, tidak ada. Tapi kalau berbicara tentang akhir-akhir tahun biasanya hal-hal demikian juga sering terjadi begitu ya terkait dengan kualitas pangan. Ini Perumda bagaimana juga melihat kondisi kualitas pangan? Kalau pangan untuk seperti beras maupun minyak goreng mungkin kadaluarsanya ini karena yang barang tersebut cepat habis dibandingkan dengan misalnya telur ya Pak ya. Daging juga yang sifatnya itu tidak kelihatan kadaluarsanya tapi yang harus diperhatikan terkait dengan kondisi kualitas misalnya telur dan juga daging tersebut. Bagaimana dilakukan Perumda ini Pak? Iya, jadi fungsi kami yang tadi monitoring. Kalau daging di pasar itu masih jam-jam 10 kebanyakan sudah habis. Oh, jadi aman ya? Gitu, aman. Telur juga masih pagi kebanyakan sudah habis. Dan itu banyak yang ke pasar karena bahan-bahan itu kebanyakan itu memang fresh. Mereka potong di situ kita lihat. Jadi bisa dilihat bahwa barang-barang itu fresh semua. Tapi kami tetap melakukan pengawasan dan monitoring dan kami banyak kerjasama dengan dinas terkait. Karena memang dinas terkait yang ada itu setiap hari juga turun di pasar. Karena seperti dinas perindak itu selalu juga melakukan pemantauan baik harga maupun kualitas dari barang. Baik. Jadi kita koordinasi terus begitu. Di YouTube sudah kami bacakan ya semua apa yang menjadi masukan-masukan Anda di sini bisa dilihat juga ya tanggapan-tanggapan dari yang tadi sudah dijawab. Pak, ini pelayanan ya kepada masyarakat. Ada diskon tidak biasanya? Pasar kan identik dengan yang namanya harga-harga ini ada diskon sedikit atau ada apa namanya subsidi dari pemerintah membantu dalam bukan hanya sifatnya masuk pasar, operasi pasar atau pasar murah begitu Pak, tapi ada mungkin campur tangan pemerintah seperti Pak diskon-diskon lah. Oh dari ini Perumda kasih diskon misalnya minyak goreng yang biasanya harga 20.000 per liter ini sudah diturunkan sedikit jadi 17.000 begitu Pak. Baik. Kalau di Perumda Pasar kami bukan kasih diskon, kami kasih hadiah. Oh iya. Bagaimana? Kami kasih hadiah untuk masyarakat, pembeli atau pengunjung di pasar yang menemukan pungli dari petugas pasar, karyawan pasar dengan bukti-bukti yang ada dilaporkan kepada kami, maka kami akan kasih hadiah kepada masyarakat yang menemukan pungli tersebut. Asal berdasar fakta ya, Fakta, bukan hanya iya, sifatnya bukan opini cuma, begitu iya, ya. betul. Oh karena saya kesal dengan pedagang itu kemarin dia jualnya ke saya seperti ini, tapi tiba-tiba dia seperti ini, jadi saya cari kesempatan. Ini juga untuk menjaga komitmen karyawan kami dalam hal integritas mereka supaya mereka tidak melaksanakan yang namanya pungli. Oke. Begitu. Ada instruksi gubernur terakhir ini Manado akan diciptakan untuk bagaimana melihat suasana Natal yang misalnya ornamen-ornamen yang paling diperhatikan oleh masyarakat pada umumnya. Pak Asisten bisa menjawab bagaimana apakah di pasar nanti akan ada yang namanya penataan untuk Christmas begitu atau ornamen-ornamen Natal? Memang sudah disampaikan langsung kepada Bapak Gubernur dan juga sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Manado. Sudah ada surat edaran yang dibuat oleh Dinas Pariwisata disampaikan kepada seluruh warga Kota Manado untuk mari kita sama-sama memberi nuansa dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Hari ini di Jalan Balai Kota ada pembukaan nanti sebentar jam 5.30 ada Christmas market ya. Di situ ada Christmas market. Jadi nanti di situ selain menjual makanan dan minum juga berjualan pernak-pernik Natal. Di situ memang dikhususkan untuk dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi lokasinya itu dulu bekas kantor Bapenda berhadapan dengan gereja Advent. Oh iya. Ya, jadi sebentar kita akan Pak Wali Kota akan meluncing di situ
penyalaan lampu Natal bersama di situ, dan akan dipublikasi. Beberapa lokasi akan dinyalakan secara bersama-sama, dan ini digagas oleh teman-teman dari Badan Pengelola Kepariwisataan, ya, mereka yang menggagas itu, dan diadopsi dari Amerika. Jadi nanti mudah-mudahan ini akan spektakuler. Bapak dan Ibu bisa menyaksikan tepatnya di Jalan Balai Kota di situ. Itu yang dimana kalau kita berbicara Nataru ya, Jelang Nataru artinya jelang Natal dan Tahun Baru, Pasar Manado berbenah pelayanan bukan hanya pasar, tapi nanti akan ada yang namanya ruang publik yang disiapkan untuk bagaimana bisa menikmati suasana Natal ya. Daerah lain kan bukan mayoritas Nasrani, tapi mereka menjunjung yang namanya ornamen Natal, tapi kalau kita di sini yang sifatnya mayoritas tapi masih sedikit begitu ya Pak Asisten. Ya, jadi terutama jalan-jalan protokol itu sudah dihimbau supaya semua pelaku usaha, semua tempat-tempat pemerintah dan juga oleh masyarakat supaya berpartisipasi lebih memeriahkan suasana Natal ini. Kita betul-betul memeriahkan Natal ini dengan ornamen-ornamen Natal. Nah, jika Bapak dan Ibu belum punya ornamen Natal, silakan datang berbelanja di lokasi yang sudah disiapkan. Tetapi selain itu juga masih ada tempat-tempat yang lain juga yang menjual pernak-pernik Natal. Saya kira itu. Pak Lugi, ada masukan khusus atau sampaian kepada masyarakat, apalagi kan kalau tadi Bapak sebutnya pungli-pungli, artinya ini juga menjadi salah satu perhatian. Bagaimana kemudian retribusi juga yang diterapkan kepada pedagang dan juga mungkin parkiran dan lain sebagainya. Silakan Pak Luki. Baik, terima kasih. Kami dari Perumda Pasar sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat, terutama menjelang Natal Tahun Baru ini. Bagi pengunjung di pasar, bantulah Perumda Pasar dengan membeli ke pedagang yang resmi, di tempat yang resmi. Kalaupun ada pedagang di tempat yang dilarang, kalau kita tidak datang membeli di situ, pasti dia akan pindah sendiri. Jadi ini butuh dukungan masyarakat. Bantu kami dengan membeli bahan-bahan di tempat yang berdagang secara resmi, bukan di tempat terlarang. Begitu. Itu yang kami butuhkan, di samping masyarakat membantu kami dalam menjaga kebersihan dan keamanan di pasar nantinya. Terima kasih. Ya, dan pendengar juga penonton RRI, maka demikian sudah ya untuk Sulut Bicara kali ini sudah bisa Anda lihat ya, nanti bagaimana juga bukti nyata yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dan juga Perumda terkait dengan bagaimana kemudian Pasar Manado ini berbenah pelayanan. Dan tadi sudah disampaikan juga nanti sebentar ya Pak, ada launching untuk ornamen Natal dan juga untuk situasi Natal yang akan dibuka oleh pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Manado. Dan juga tadi dari Perumda bilang kalau ada pungli dilaporkan dapat hadiah ya. Barangkali juga Anda yang mendengarkan kali ini bagaimana kemudian hal-hal yang sifatnya kita mendukung program pemerintah dalam hal untuk menjelang Nataru ini benar-benar kita bisa nikmatinya ke depan Natal penuh dengan damai dan juga sukacita. Saya Hendra Asa yang bertugas bersama kerabat kerja penanggung jawab Kepala LPP RRI Manado Bapak Dr. Andes Sari Bahariawan bersama dengan tim teknik dan juga KMB serta pemberitaan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Ato selaku asisten pemerintahan Pemkot Manado dan juga Direktur Utama Perumda yang sudah bersama-sama dengan kami dan sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Sampai jumpa dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.